Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat automekanik dimanapun berada? Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Semoga channel kami bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Pada hari ini kita kedatangan mobil Honda Mobilio dengan keluhan AC mobil tidak dingin. Kabin terasa panas, AC tidak mengeluarkan hawa yang dingin seperti biasanya. Selanjutnya kita telusuri di mana treble-nya terlebih dahulu karena freonnya telah habis, kita kasih tekanan untuk kita cari kerusakan dan bila ada kebocoran. Automekanik berada di Kota Banda Aceh, Jalan Soekarno-Hatta, Lampeot, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Dari Hotel Padi ke depan dikit, deretan Kapela Dayasu. Automekanik telah menggunakan sistem komputerisasi, scanner, dan lain-lain mengenai AC mobil. Proses cepat, akurat. Freon diisi standar pabrikan mobil ya. Dan automekanik telah bersertifikat Densu ya. Seperti biasanya ketika mobil masuk, kita tetap cari trouble-nya di mana permasalahannya. Terlebih dahulu kita mobil masuk, kita konsultasi dengan yang punya mobil. Keluhannya bagaimana, AC-nya bagaimana, dinginnya bagaimana, atau ada suara-suara apa ya. Seperti ini kita coba cek di bagian kondenser. Apakah ada kebocoran? Karena mobil ini kalau telah kita lihat bahwa tekanan freonnya telah mengurangi. Penyebab AC mobil bocor banyak faktor, kadang-kadang dia ada kebocoran di kondenser, di selang, dan di evaporator. Selanjutnya kita coba dengar bagian dalam. Biasanya ketika ada kebocoran dia agak ada suara berdesis atau ada bau yang tidak enak, atau bau yang tidak seperti biasanya. Di sini ada tombol angin 1, 2, dan 3 dan tombol termometer atau tombol termostat ya, atau tombol suhu. Kalau kita lihat di sini sepertinya tidak ada kebocoran. Tapi di bagian kabin atau bagian laci ini kalau kita lihat di sini tidak ada filter debu ya. Ketika tidak ada filter debu, udara yang terhisap langsung atau kontan masuk ke evaporator. Biasanya evaporator lebih cepat kotor, yang menyebabkan kadang-kadang lebih cepat keropos karena debu ini ketika dia lembab dan basah lebih cepat keropos. Di bagian belakang ini kalau kita lihat pun tidak ada bunyi atau bau sama sekali. Nantinya kita cukup kita cuci dan kita servis seperti blower, evaporator, kondenser. Ketika kita lihat dengan mata bahwa tidak ada tanda-tanda kebocoran, selanjutnya kita cek dengan busa air sabun seperti di selang dan di pipa beserta di kompresor, di seal-sealnya kita lihat. Biasanya ketika ada bocor dia ada gelembung, gelembung udara seperti gelembung tiupan angin.
Ketika bagian-bagian ini tidak kelihatan bocor, nantinya kita coba bongkar di bagian seperti di ekstrapen ya, ekstrapen, dan kita lihat seperti di switch atau pressure switch. Biasanya di situ banyak ada indikasi kebocoran, beserta kita lihat bagian-bagian pentil. Untuk kebocoran semua kita cek. Biasanya bocornya dimanapun pernah kita dapatkan adanya kebocoran seperti di pipa, di selang, di kondenser, evaporator, dan pressure switch, ekspansi, semua bisa bocor ya. Ketika ada kebocoran, proses pengerjaan sedikit rumit dan sedikit memakan waktu yang lama, karena kita harus detail dan hati-hati untuk supaya lebih cepat mendapatkan trouble dan permasalahannya. Karena ketika bocor, ketika tidak dapat kebocoran yang punya mobil, otomatis isi freon habis, gitu-gitu terus ya. Makanya ketika ada bocor, kita mengusahakan bocornya harus ketahuan, harus terdeteksi. Selanjutnya kita coba lihat di bagian kompresor apakah ada keluar seperti cairan oli yang basah ya. Instalasi dan selang-selang dan pipa-pipa telah kita kasih tekanan untuk kita lihat. Biasanya kalau setelah kita isi tekanan, bila ada kebocoran dia akan bersuara. Motor panel radiator mobil ini mati sehingga mengganggu kinerja kondensator. Freon yang mengalir ke evaporator panas karena kondenser tidak dapat menurunkan gas freon yang panas. Di sini yang menyebabkan freon lebih cepat habis ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian selang ini terdapat kebocoran oli kompresor, sehingga lama-lama debu mengendap di bagian oli ini, menyebabkan pipa ini basah dengan debu ya. Proses pembongkaran kondenser telah kita copot, nantinya seperti selang kita ganti dengan selang yang baru. Setelah proses pengerjaan selesai semua, selanjutnya kita isi freon. AC-nya telah dingin pelan-pelan seperti selang dan pipa-pipa AC mulai berembun. Selanjutnya suhu di dalam 2,7 derajat Celcius, suhu di luar 29 derajat Celcius. Seperti kaca telah berembun atau penguapan uap dingin sebelah luar. Seperti pipa dan selang telah kita ganti, kondenser telah kita bersihkan, seperti ekstrapen telah bekerja dengan maksimal dan normal ya.